Waktu kecil dulu, ada satu hal yang hampir tidak pernah aku ceritakan ke siapapun. Bahkan jarang sekali aku berani memikirkannya. Setiap kali kenangan itu muncul, rasanya seperti ada sesuatu yang berlendir dan dingin merayap di dalam perut. Mungkin dengan menuliskannya aku bisa sedikit lega, atau mungkin malah sebaliknya. Aku bersekolah di sebuah sekolah berasrama di pinggiran kota Bandung. Aku mulai tinggal di sana sejak kelas 2 SMP dan bertahan sampai hampir lulus SMA. Di asrama, aku sekamar dengan seorang cowok yang namanya Rizky. Awalnya kami benar-benar bukan teman. Kami hanya dua orang asing yang kebetulan dijebloskan ke kamar yang sama. Tapi lama-lama, ya, kami terbiasa saja dengan keberadaan satu sama lain. Kamarnya biasa saja, 2 ranjang, 2 meja belajar, dan 1 lemari kecil yang harus kami bagi berdua. Beberapa minggu setelah aku mulai tinggal di sana, aku mulai menangkap hal-hal aneh tentang Rizky. Suatu hari, tanpa konteks apapun, dia datang padaku sambil membawa selembar kertas yang sudah dilipat rapi, seperti menyerahkan formulir resmi. Dengan wajah serius, dia bilang ini adalah daftar barang yang tidak boleh kubawa ke kamar. Kupikir awalnya dia bercanda, semacam tradisi aneh antar teman sekamar baru. Tapi aku salah. Di daftar itu ada beberapa benda yang sama sekali tidak masuk akal. Aku tidak ingat semuanya, tapi salah satunya, aku tidak boleh membawa katak hidup ke kamar. Katak. Seolah-olah aku punya hobi berburu katak di selokan dan memeliharanya di dalam laci. Aku bahkan tidak tahu harus cari katak di mana. Tapi yang paling aneh adalah garam. Di daftar itu tertulis jelas aku tidak boleh membawa garam. Bukan makanan yang asin, bukan camilan, benar-benar tertulis garam. Di asrama saja kami dilarang membawa makanan ke kamar, jadi kenapa dia sampai merasa perlu menyebutkan garam secara spesifik? Setauku, alergi garam itu tidak ada, dan aku juga bukan tipe orang yang bawa tempat garam sendiri kemana-mana. Semakin kupikirkan, semakin terasa janggal. Apalagi wajahnya serius sekali, bukan seperti orang bercanda. Selain itu, Rizky punya kebiasaan lain yang bikin bulu kudukku berdiri. Dia suka bergumam pelan, berbisik sendirian, terutama malam-malam ketika lampu sudah dimatikan. Kadang aku terbangun karena suara itu dan menangkap potongan kata, seperti dia sedang bercakap-cakap dengan seseorang, padahal jelas kamar hanya berisi kami berdua. Awalnya aku benar-benar ketakutan, tapi sama seperti hal-hal lain di asrama, lama-lama aku memaksa diri untuk menganggapnya biasa. Dia juga punya sebuah buku catatan kecil yang selalu disembunyikan. Awalnya kupikir itu cuma diari memalukan atau semacamnya. Tapi caranya melindungi buku itu berlebihan. Aku tahu dia menyimpannya di bawah kasur, terselip dekat papan kayu. Rasa penasaranku menumpuk pelan-pelan sampai akhirnya, suatu hari ketika dia keluar kamar, aku tidak tahan lagi. Dengan tangan agak gemetar, aku meraba-raba bagian bawah kasurnya sampai menemukan buku kecil itu. Kebanyakan halamannya masih kosong, tapi ada beberapa yang penuh tulisan. Butuh waktu 2 detik saja untuk menyadari apa yang kulihat. Itu daftar nama. 1 halaman penuh, lalu halaman berikutnya, dan berikutnya lagi. Banyak nama yang sudah digaris atau dicoret, dan beberapa masih dibiarkan utuh. Semakin kutelusuri, semakin aku menyadari bahwa banyak dari nama itu adalah nama anak-anak di sekolah kami. Teman sekelas, anak kamar sebelah, bahkan beberapa kakak kelas yang aku kenal dari kantin. Jantungku berdetak kencang saat mataku menyapu daftar itu dengan panik, mencari satu nama tertentu, namaku sendiri. Dan ya, ada di sana, di salah satu halaman terakhir. Tidak dicoret, aku berdiri mematung beberapa detik, udara di kamar terasa semakin tipis. Di buku itu tidak ada penjelasan lain, tidak ada keterangan, tidak ada angka, tidak ada simbol, hanya deretan nama, sebagian disilang, sebagian dibiarkan. Kalau saja Rizky tidak menaruh buku itu seolah nyawanya disimpan di situ, mungkin aku akan menganggapnya daftar orang yang dia benci atau teman sekelas yang menurutnya menyebalkan. Tapi cara dia menyembunyikannya membuat perutku mual. Berhari-hari setelah itu aku hidup dalam paranoia. Aku yakin dia tahu aku membuka bukunya. Setiap kali mataku tak sengaja bertemu dengan tatapannya, aku merasa seperti tertangkap basah. Aku bersumpah, aku sering memergokinya sedang menatapku dengan tatapan kosong tapi menusuk, lebih sering dari sebelumnya. Rasa takut itu terus menggantung di atas kepalaku, dan aku mulai menghindari kamar sendiri. Aku punya beberapa teman di asrama lain, dan lama-kelamaan aku menghabiskan lebih banyak waktu di kamar mereka daripada di kamarku sendiri. Sampai suatu malam sesuatu terjadi yang membuat semua ketakutanku terasa terlalu wajar. Aku terbangun begitu saja tanpa tahu jam berapa. Di luar benar-benar gelap, bahkan
Siluet pepohonan di luar jendela pun nyaris tak terlihat. Awalnya kupikir aku terbangun lagi karena gumaman Rizky, tapi begitu mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan, aku sadar kenyataannya jauh lebih buruk. Rizky tidak sedang bergumam di ranjangnya. Dia berdiri tepat di samping ranjangku. Dia menjulang di atas tubuhku, berdiri diam di kegelapan, dengan senyum lebar mengembang di wajahnya. Kedua tangannya terangkat sedikit, seolah dia hendak melakukan sesuatu, tapi gerakannya tertahan di tengah jalan. Seluruh tubuhku menegang, aku menjerit spontan, refleks, dan langsung bangun duduk. Tapi dia tidak bergerak, tidak kaget, tidak mundur, tidak mengubah ekspresi sama sekali. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dari atas, masih dengan senyum yang sama persis, seolah wajahnya adalah topeng. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku berhasil memaksa suara keluar dari tenggorokanku dan bertanya, dengan suara bergetar, apa yang dia lakukan. Dia menjawab dengan tenang, seperti tidak ada yang aneh. Katanya aku baru saja ngomong sendiri dalam tidur, dan dia hanya melihat, seolah itu bisa menjelaskan kenapa dia berdiri di atas kepalaku jam 2 pagi. Aku terlalu kaget dan setengah masih dalam mode setengah mimpi, jadi tidak mengatakan apa-apa lagi. Senyumnya tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya berbalik, melangkah kembali ke ranjangnya, naik, lalu berbaring tanpa sepatah kata pun. Aku tidak tidur lagi malam itu, bukan karena tidak mau, tapi karena tubuhku menolak. Besok paginya, ketika matahari sudah masuk lewat jendela dan kamar terasa aman, aku mencoba membicarakan hal itu. Tapi begitu aku menyebut kejadian semalam, Rizky malah mengerutkan alis, lalu tertawa kecil sama sekali tidak seperti dirinya dan berkata dia tidak tahu apa yang kumaksud. Bukan dengan nada marah, lebih seperti, "Oke, terserah kamu saja," seolah aku yang sedang bercanda. Aku tidak bisa memutuskan mana yang lebih menakutkan. Kemungkinan bahwa dia berbohong dengan sangat tenang, atau bahwa dia benar-benar tidak ingat apapun. Setelah itu, rasa takutku berkembang. Bukan hanya pada Rizky, tapi pada kamar itu sendiri. Rasanya seperti keberadaannya meracuni ruangan. Bahkan ketika dia tidak ada, aku merasa suasana di kamar menekan, dingin, dan salah. Aku benci masuk ke dalamnya sendirian. Sekitar seminggu kemudian, malam hari setelah belajar malam, aku kembali ke kamar. Begitu menyalakan lampu, aku langsung menjerit. Di atas ranjangku, melingkar di atas spray, ada seekor ular kebun kecil yang masih hidup, tubuhnya bergerak pelan. Aku spontan melompat mundur, jantung serasa naik ke tenggorokan. Rizky duduk di meja belajarnya, menatapku dengan wajah datar, seolah dia hanya menonton adegan biasa di TV. Dia akhirnya minta maaf satu-satunya kali. Dia terdengar sedikit menyesal dan bilang itu hanya lelucon kecil yang tidak berbahaya. Tapi bagiku, itu bukan lelucon. Ketika aku bertanya dari mana dia mendapatkan ular itu, dia memandangku dengan ekspresi bingung tulus dan berkata pelan, "Maksud kamu apa? Di sini mereka di mana-mana." Aku terdiam. Selama aku tinggal di sana, aku belum pernah sekalipun melihat ular di area asrama. Memang sekolah kami dikelilingi pohon dan sedikit hutan kecil di belakang, jadi secara logika mungkin saja ada. Tapi cara dia mengatakannya, seolah ada sesuatu yang tidak kulihat. Yang makin membuatku merinding adalah ketika dia mengambil sebuah toples kaca dari mejanya, membuka tutupnya, lalu meletakkannya di dekat ranjangku. Ular kecil itu langsung bergerak melata turun dari spray dan masuk ke dalam toples itu sendiri, seolah tempat itu sudah sangat familiar. Seolah ular itu ingin masuk dan dikurung di dalamnya. Aku tidak melaporkan apapun pada pembina asrama. Di usiaku yang baru 13 tahun, aku terlalu takut memikirkan kemungkinan bahwa jika Rizky dimarahi atau dihukum karena ulahnya, dia akan membalas sesuatu yang lebih buruk. Itu hal yang selalu harus kamu ingat. Aku masih terlalu muda untuk tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Aku hanya tahu bagaimana cara bertahan. Titik puncaknya datang beberapa malam kemudian. Awalnya kupikir aku sedang mimpi buruk. Aku dalam kondisi lumpuh tidur, tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Di atas, di langit-langit kamar ada sesuatu. Sebuah massa gelap, seperti gumpalan asap tebal tapi bergerak pelan, berputar-putar. Bentuknya tidak jelas, setengah seperti awan, setengah seperti lendir yang hidup, berdenyut pelan seperti sedang bernapas. Aku hanya bisa menatapnya ketika benda itu mulai turun, melayang mendekat ke arah ranjangku. Dari massa hitam itu muncul sesuatu yang mirip cakar, panjang dan kurus, yang mulai menggores bingkai ranjangku, menimbulkan suara seretan yang tajam namun tercekik, lalu cakar itu bergerak pelan ke arahku, seolah hendak menyentuh kulitku.
Tepat sebelum menyentuhku, sesuatu seolah membakarnya. Cakar itu tersentak mundur, menarik diri, lalu massa hitam itu mulai bergerak liar. Ia berterbangan di dalam kamar seperti makhluk yang marah atau terluka, menghantam meja, menyenggol rak, membuat beberapa barang jatuh berserakan ke lantai. Lemari kecil kami terdengar dibuka dan diraba-raba dari dalam, sesuatu memporak-porandakannya. Lalu, dengan satu gerakan mendadak, massa itu melesat ke arah jendela. Kaca jendela pecah dengan suara menggelegar, serpihan kaca berhamburan, dan makhluk itu lenyap menembus kegelapan di luar. Saat suara kaca pecah itu menggema, mataku terbuka. Aku baru menyadari bahwa sejak tadi leherku sudah menghadap ke arah jendela, seolah aku sudah menatapnya sejak awal. Dan saat itu juga aku sadar sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Jendela itu benar-benar pecah. Serpihan kaca masih jatuh begitu saja ke lantai. Angin dingin malam menyusup masuk. Meja dan lemari kami berantakan persis seperti dalam mimpiku. Semuanya terlihat sama persis, 1:1. Aku yakin aku sudah bangun. Aku bisa merasakan dinginnya udara, bisa mencium bau debu yang berterbangan, tapi tubuhku masih tidak mau bergerak. Aku memaksa pandanganku beralih dari jendela dan baru sadar bahwa di bingkai ranjangku, tepat di tempat cakar itu menggores dalam mimpiku, ada bekas goresan panjang. Kayu itu benar-benar terkelupas. Beberapa detik kemudian, kelumpuhan itu pelan-pelan menghilang. Begitu aku bisa menggerakkan tangan, pikiranku langsung mengarah ke satu nama, Rizky. Aku melompat turun dan menuju ranjangnya. Dia tertidur pulas. Benar-benar seperti orang yang tidur nyenyak, bahkan mendengkur pelan. Aku tahu kamu pura-pura, batinku. Aku mulai mengguncangnya. Semakin lama dia tidak bangun, semakin putus asa aku mengguncang tubuhnya. Tapi dia tetap tertidur hingga titik di mana aku sudah tidak yakin lagi apakah aku ingin dia bangun. Ada momen yang sangat menjijikkan. Ketika aku sadar, aku berada di dua ketakutan sekaligus. Aku takut dia membuka mata dan mengakui bahwa semua ini ulahnya. Tapi di saat yang sama, aku juga takut kalau ternyata dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Karena itu berarti mimpi buruk itu bukan sekadar mimpi buruk. Akhirnya aku melepaskannya. Aku kembali ke ranjang, menarik lututku ke dada, dan menangis diam-diam. Jendela yang pecah itu nyata. Kamar yang berantakan itu nyata. Goresan di ranjang itu nyata. Tapi tidak ada penjelasan yang mau diterima otakku. Beberapa menit kemudian Rizky akhirnya terbangun. Dia duduk, memandang sekeliling kamar dengan wajah terkejut, matanya besar, bibirnya sedikit terbuka. Untuk sepersekian detik aku merasa lega. Kami sama-sama tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkin, pikirku, kami setidaknya bisa saling menyalahkan sesuatu yang wajar. Tapi itu tidak terjadi. Dia malah menatapku dengan tatapan marah dan menuduhku telah mengacak-acak barang-barangnya. Katanya aku pasti menggeledah semua miliknya dan menjatuhkan barang kemana-mana. Kami akhirnya bertengkar, saling berteriak di tengah malam. Di puncak kemarahan, dia mulai mendesis padaku, seperti kucing yang merasa terancam. Lalu, tiba-tiba dia berteriak dengan bahasa asing yang sama sekali tidak kukenal, keras, patah-patah, dan terdengar salah. Nada suaranya seperti suara orang lain yang disalurkan lewat tenggorokannya. Aku tidak ingat semua yang terjadi setelah itu dengan jelas. Yang kuingat berikutnya adalah pembina asrama muncul di depan pintu kamar, wajahnya kusut karena baru bangun. Dia membawa kami berdua keluar dari kamar dan menyuruh kami diam. Malam itu aku ditempatkan di kamar kosong yang kebetulan sedang tidak dipakai siapapun. Ketika aku terbangun keesokan paginya, tubuhku menggigil. Rasanya dingin sekali, menusuk tulang. Butuh beberapa detik sampai aku sadar. Jendela kamar kosong itu terbuka lebar, padahal aku sangat yakin tadi malam tertutup rapat. Tidak ada yang seharusnya keluar masuk kamar itu selain aku. Tidak ada yang seharusnya membuka jendela dari luar. Itu adalah paku terakhir di peti mati semua penjelasan logis yang sudah susah payah kususun. Salah satu pembina menyuruhku kembali ke kamar lamaku untuk mengambil semua barang. Saat aku tiba di sana, sisi kamar milik Rizky sudah kosong. Lemarinya sudah bersih, ranjangnya sudah tidak berseprai, seolah dia sudah punya waktu khusus untuk beres-beres sejak subuh. Pihak sekolah tidak menjelaskan apa-apa. Mereka hanya memindahkanku ke kamar lain dengan teman sekamar baru. Waktu aku bertanya tentang Rizky, mereka hanya menjawab bukan urusanmu lagi. Aku tidak pernah melihatnya lagi.
Jujur saja, aku hampir tidak ingat sisa masa sekolahku di asrama itu, seolah otakku sengaja menekan semua kenangan yang terlalu dekat dengan malam itu. Sampai sekarang pun, aku sudah mencoba memikirkan segala kemungkinan rasional. Tapi kaca jendela yang pecah itu jelas hancur dari arah dalam, bukan dari luar. Kalau ada sesuatu yang melempar dari luar, benda itu pasti masih ada di lantai. Dan soal Rizky, secepat apapun dia, aku yakin aku akan melihatnya berlari kembali ke ranjang kalau dia yang memecahkan jendela dan mengacaukan kamar. Tapi tidak. Yang kulihat hanya tubuhnya yang terlelap, terlalu tenang. Ada sesuatu yang tidak normal malam itu. Dan yang paling menakutkan adalah pikiran bahwa mimpi burukku mungkin sama sekali bukan mimpi. Sekarang, tarik napas pelan, tutup mata kalau berani, karena kisah berikutnya datang dari sebuah rumah tua di desa, di mana malam yang sunyi ternyata tidak pernah betul-betul sepi. Waktu aku masih kecil, orang tuaku punya kebiasaan mengirimku tinggal di rumah kakek nenek setiap liburan sekolah. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di daerah lereng gunung di Jawa Tengah dengan rumah tua yang berdiri di atas lahan sekitar 16 hektar. Kebanyakan bukan sawah, tapi hutan kecil dan kebun yang dibiarkan sedikit liar. Jujur saja, tempat itu lebih mirip hamparan pepohonan gelap daripada kebun keluarga. Sepupuku, Dimas, juga selalu dikirim ke sana, tapi di minggu yang berbeda. Katanya, supaya kakek nenek tidak terlalu kewalahan mengurus 2 cucu sekaligus. Aku selalu dapat giliran 2 minggu pertama bulan Juli, sedangkan Dimas datang di 2 minggu terakhir Agustus. Rumah itu punya 3 lantai. Lantai ketiga sebenarnya hanya loteng besar, tapi ada 1 kamar yang sudah selesai direnovasi menjadi kamar tidur. Dulunya itu kamar ayahku ketika dia masih remaja dan sekarang jadi kamar untukku. Atapnya miring di kedua sisi, jadi kalau berdiri terlalu dekat ke dinding, kepala bisa terbentur. Satu-satunya jendela di kamar itu menghadap ke belakang rumah, langsung ke arah hutan yang padat dan gelap. Kakek dan nenekku selalu tidur sangat awal, hampir selalu sebelum jam 9. Orang tuaku berpesan bahwa tidak sopan kalau aku masih berkeliaran di rumah setelah mereka masuk kamar. Jadi begitu mereka mengucapkan selamat malam, aku akan naik ke loteng dan berpura-pura bersiap tidur. Kenyataannya, aku sering masih terjaga lama, membaca buku dengan senter atau bermain Game Boy kecilku. Di rumah itu tidak ada banyak yang bisa dilakukan. Liburan pertama berjalan tanpa insiden. Rumah tua, hutan, lantai berderit semua terasa menyeramkan, tapi masih dalam batas wajar. Hal-hal aneh baru mulai muncul di liburan tahun kedua. Di salah satu malam pertama setelah aku datang, aku sedang membaca di ranjang ketika aku mendengar suara langkah kaki di tangga menuju loteng. Pelan, terukur. Seperti ada yang berusaha tidak membuat suara. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menatap gagang pintu dan melihatnya berputar perlahan. Pintu terbuka sekitar sejengkal. Begitu kusadari pintu itu benar-benar bergerak, aku refleks mematikan senter dan menjatuhkan tubuh, pura-pura tidur. Kupikir itu nenek yang datang memeriksa, dan aku takut dimarahi kalau ketahuan masih terjaga. Tapi anehnya, setelah pintu terbuka, tidak ada suara lagi. Tidak ada langkah kaki menjauh. Tidak ada bunyi pintu ditutup kembali. Aku memejamkan mata erat-erat, memaksa diriku tidur sambil berkata dalam hati bahwa aku pasti tidak sadar saat nenek pergi. Itu terdengar lebih menenangkan daripada memikirkan kemungkinan lain bahwa ada seseorang yang masih berdiri tepat di balik pintu, menatapku lama dalam kegelapan. Besok paginya, aku memberanikan diri bercerita pada kakek, setengah berharap dia akan berkata, "Oh ya, semalam nenekmu naik sebentar." Tapi dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Rumah tua memang sering bunyi sendiri dan kadang tikus atau hewan lain bisa masuk ke dinding rumah sehingga terdengar seperti langkah kaki." Jawabannya terasa aneh, bukan hanya karena aku jelas melihat gagang pintu berputar, tapi juga karena langkah kaki itu jauh lebih pelan dan ringan daripada langkah kaki kakek. Aku hampir saja protes, tapi menahan diri. Aku hanya mengangguk dan diam-diam meyakinkan diriku bahwa pasti semalam nenek naik tanpa sepengetahuan kakek. Itu penjelasan yang paling aman untuk anak seumuranku. 3 malam kemudian sesuatu yang lebih parah terjadi.
Aku bangun, atau setidaknya kupikir begitu karena ranjangku bergetar pelan, seperti ada seseorang yang berdiri di ujung ranjang dan memegang kasurnya, mengoyang pelan. Dalam gelap, mataku menyesuaikan perlahan dan aku melihat siluet seseorang berdiri di kaki ranjangku. Tingginya, bentuk tubuhnya, samar-samar mengingatkanku pada salah satu dari kakek atau nenekku, tapi aku tidak bisa memastikan. Yang jelas, ada sosok di sana. Rasa takut merayap dari ujung kaki sampai ke tengkukku. Aku memejamkan mata kuat-kuat dan mulai menghitung dalam hati pelan, 1 sampai 100. Rasanya lama sekali. Saat akhirnya aku berani membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Ranjang berhenti bergetar. Semuanya terlihat normal. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk. Tapi ketika bangun beneran keesokan paginya, ada satu detail yang membuatku meragukan itu. Pintu lemari pakaianku terbuka lebar. Aku sangat yakin semalam aku menutupnya rapat. Di rumah tua yang sunyi dan penuh bayangan seperti itu, pintu lemari yang terbuka tanpa penjelasan terasa seperti mulut gelap yang siap menelan sesuatu. Sejak malam itu aku mulai yakin bahwa nenekku suka naik ke loteng dan memperhatikanku saat aku tidur. Kedengarannya mungkin konyol, tapi waktu itu satu-satunya penjelasan yang terasa masuk akal. Aku tidak mau menyinggung perasaan mereka dengan menuduh secara langsung, jadi aku diam saja. Dalam hati, aku hanya berpikir bahwa orang tua kadang pikirannya suka melantur. Hal-hal serupa terus terjadi sepanjang minggu itu dan minggu berikutnya. Langkah pelan di tangga, pintu terbuka sedikit, bayangan di ujung ranjang lemari yang bergeser. Setiap kali waktu libur habis dan aku harus pulang, aku merasa sangat lega, seolah keluar dari sesuatu yang terus mengintai dari sudut ruangan. Saat ibu menjemputku, aku akhirnya menceritakan semuanya. Dari suara langkah, pintu yang terbuka, sampai sosok di ujung ranjang. Aku bahkan bilang, aku curiga itu nenek. Ibu malah tertawa dan berkata, mustahil membuat nenek bangun lagi setelah dia sudah terlelap. Katanya nenek tidur seperti batu. Dia menambahkan, aku cuma punya imajinasi yang terlalu aktif, rumah tua memang alami terdengar menyeramkan, dan yang paling penting, Dimas tidak pernah mengeluh apa-apa selama dia menginap di sana. Itu membuatku mulai ragu pada diriku sendiri. Kalau Dimas baik-baik saja, mungkin memang aku yang terlalu penakut. Tahun berikutnya aku kembali lagi ke rumah itu, dan hal-hal yang sama terjadi lagi. Langkah lembut di tangga saat malam sudah larut, gagang pintu yang bergerak sendiri, sesosok bayangan di kaki ranjang, lemari sering mendadak terbuka. Aku tidak pernah benar-benar melihat wajah nenek di sana, tapi entah kenapa aku yakin itu adalah dia. Untuk mengurangi kemungkinan mengalami hal aneh, aku mulai tidur lebih cepat, berharap bisa langsung terlelap sebelum sesuatu memutuskan datang. Tahun berlalu. Orang tuaku akhirnya berhenti mengirimku ke rumah kakek nenek ketika aku beranjak remaja. Sebagian besar diriku merasa lega. Rumah itu tetap ada, tapi aku tidak perlu lagi tidur di lotengnya yang sempit dan rendah. Beberapa tahun kemudian, ketika aku kuliah, kakek dan nenek meninggal selang beberapa minggu saja. Pemakaman mereka adalah salah satu hari paling berat dalam hidupku. Selain kehilangan, aku juga harus berinteraksi lagi dengan banyak keluarga yang sudah lama tidak kutemui, termasuk Dimas. Kami seusia. Tapi aku cepat sadar kami hampir tidak punya kesamaan apapun. Satu-satunya hal yang benar-benar menyambungkan kami adalah rumah tua di desa itu. Jadi, di sela suasana duka, aku memutuskan bercerita soal pengalaman-pengalamanku di loteng. Tentang langkah kaki di tangga, pintu yang terbuka, sosok di ujung ranjang, lemari yang tidak mau tetap tertutup. Aku bahkan menceritakan teoriku bahwa itu mungkin nenek yang berjalan sambil setengah tidur. Aku berharap dia akan tertawa dan berkata aku lebay, atau setidaknya berkata dia pernah mengalami hal yang sama. Tapi reaksinya jauh dari dugaan. Dengan ekspresi datar dan mata yang sedikit sayu karena lelah, dia hanya berkata pelan. Kalimat yang masih kuingat jelas sampai sekarang. Itu belum seberapa, benda itu dulu sering menyentuh aku. Aku terdiam. Dimas kemudian cerita, masih dengan nada datar seperti sedang menyebut fakta dingin, bahwa sosok yang sama sering muncul di ujung ranjangnya hampir setiap beberapa malam sekali. Tapi tidak seperti yang kulihat. Menurutnya, sosok itu tidak hanya berdiri menatap, dia merasakan kasur di sekeliling kakinya turun pelan, seperti ada seseorang yang duduk di sana. Lalu, dengan sangat hati-hati, jari-jari dingin menyentuh wajahnya. Jari itu menelusuri garis hidung, pipi, dada, seperti orang buta yang mencoba melihat dengan meraba.
Kadang katanya, sosok itu menggenggam pergelangan tangannya dan memegangnya lama, seperti memastikan bahwa ia benar-benar nyata. Dimas menahan napas, menutup mata rapat-rapat, dan tidak berani bergerak 1 milimeter pun sampai tekanan di kasur hilang. Sampai sentuhan itu berhenti. Aku bertanya dengan suara hampir berbisik, bagaimana dia bisa yakin bahwa itu bukan kakek atau nenek kami. Dia menatapku sebentar dan menjawab seolah jawabannya seharusnya sudah sangat jelas. Aku bisa ngerasa katanya, tangan mereka halus hangat, yang ini kasar, kering, dan kayak penuh goresan, beda banget. Seluruh tubuhku merinding, ruang duka yang tadi hanya terasa sedih mendadak berubah sempit dan sesak. Aku bertanya kenapa dia tidak pernah cerita ke siapapun, kenapa dia diam saja selama bertahun-tahun. Dia mengembuskan napas, menatap ke arah foto kakek nenek di depan ruangan, lalu berkata bahwa dia sebenarnya sudah sering mengadu ke ibunya, tapi ibunya selalu marah, menuduhnya mencari perhatian, berkata, jangan berani-berani bicara hal buruk tentang rumah orang tua. Setelah beberapa kali justru dimarahi, Dimas berhenti bercerita. Dia hanya membuat aturan sendiri di dalam kepala. Selama dia tidak membuka mata dan tidak bergerak, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu berapa lama kami diam setelah percakapan itu. Kami tidak pernah menyentuh topik itu lagi. Seolah dengan mengabaikannya, kami bisa menenggelamkan kenangan itu bersama dengan rumah tua di desa dan 2 orang yang dulu menjaganya. Tapi setelah hari itu, semua yang pernah kualami di loteng menjadi jauh lebih mengerikan. Karena kalau bukan nenek, lalu siapa atau apa yang naik ke lantai 3 malam demi malam? Dan kalau itu manusia, itu berarti selama bertahun-tahun ada seseorang yang tinggal di dalam rumah kakek nenek tanpa sepengetahuan mereka, bersembunyi di sudut gelap, menunggu anak-anak tiba setiap liburan. Aku tidak yakin mana yang lebih buruk, kemungkinan bahwa ada sosok tak terlihat yang menyentuh wajahmu saat kamu pura-pura tidur, atau bahwa itu adalah tangan manusia biasa yang tidak pernah seharusnya ada di sana. Kalau kamu masih merasa cukup tenang setelah itu, bersiaplah. Karena kisah berikutnya bukan tentang rumah tua di desa, tapi tentang jendela di kota dan sesuatu yang menatapmu dari seberang kaca. Saat aku berumur 9 tahun, aku tinggal bersama orang tuaku di sebuah rumah petak sempit bertingkat 3 di Jakarta. Rumah kami berhimpitan dengan 2 bangunan lain yang bentuknya hampir persis sama, hanya dibedakan oleh cat luar dan pagar. Kamar tidurku berada di lantai paling atas, dengan sebuah jendela yang langsung menghadap ke belakang rumah, tepat ke arah rumah lain, yang posisinya hanya dipisahkan oleh gang sempit. Jarak antara jendela kamarku dan jendela rumah belakang mungkin tidak lebih dari 6 meter. Saking dekatnya, kalau tirai di sana terbuka, aku bisa melihat jelas isi kamar di seberang. Dalam waktu yang lama, jendela itu selalu kosong. Kadang aku iseng melongok cuma melihat ruangan gelap atau tirai tertutup. Sampai suatu hari, seseorang muncul di sana. Dia seorang anak perempuan, kira-kira seumur denganku, rambut hitam diikat kuda. Yang paling menempel di ingatanku adalah sweater kuning yang dipakainya. Kuning cerah, seperti warna matahari sore. Dia menatapku beberapa detik, lalu tiba-tiba melambai. Refleks, aku ikut melambai balik. Setelah itu, dia melangkah mundur, menghilang dari bingkai jendela. Sejak hari itu, setiap pulang sekolah sekitar jam 3:30, aku selalu naik ke kamar dan melongok ke jendela. Hampir selalu dia sudah ada di sana, berdiri, duduk di kursi, atau menempelkan tangan di kaca. Seperti dia menungguku pulang. Dan hampir selalu, sweater kuning yang sama menempel di tubuhnya, seolah hari-hari tidak pernah berganti. Kami mulai bermain dari jauh. Dia akan mengangkat kertas bergambar, dan aku menebak apa yang dia gambar dari bentuknya yang buram. Terkadang aku menunjuk buku PR dan memamerkan nilainya, dan dia menjawab dengan jempol ke atas atau ke bawah, pura-pura jadi guru. Di hari-hari yang panas, aku sering membuka jendela kamarku dan berteriak kecil, mencoba berbicara dengannya, tapi dia tidak pernah membuka jendelanya sendiri. Dia hanya tersenyum dan menunjuk telinganya sambil menggeleng, seolah berkata, "Aku tidak bisa mendengar lewat kaca." Aku mengira mungkin orang tuanya sangat ketat soal keamanan dan tidak mengizinkan jendela dibuka. Suatu hari, aku bertanya pada ibuku tentang keluarga yang tinggal di belakang. Dia bilang rumah itu dihuni oleh pasangan lansia Pak dan Bu Marni. Katanya mereka sudah tua dan tidak punya anak. Saat aku menceritakan tentang anak perempuan di jendela lantai 3, ibu hanya mengangkat alis lalu berkata mungkin itu cucu mereka yang sedang berkunjung.
Penjelasan itu membuatku sedikit sedih karena berarti suatu hari nanti anak itu akan pergi dan jendela itu akan kosong lagi. Tapi ia tidak pergi. Minggu-minggu berlalu dan hampir setiap hari, jam 3:30 sore, ia muncul di jendela dengan sweater kuning yang sama dan kami mengulang permainan yang sama. Kami jarang bertemu lebih dari setengah jam sampai 1 jam. Setelah itu, ia selalu menghilang dari bingkai jendela seperti ada jadwal yang harus dipatuhi. Beberapa minggu kemudian aku terbangun tengah malam oleh suara ketukan. Ketukan pelan, ritmis, seperti jari yang menyentuh kaca berulang-ulang. Mataku berat, tapi suara itu terus menarik perhatianku. Aku berjalan ke jendela, mengangkat tirai dan hampir menjatuhkan diri ke belakang. Anak perempuan itu berdiri di balik kacanya, dalam gelap. Tidak ada lampu yang menyala di kamarnya, tapi cahaya samar dari luar cukup untuk membuat wajahnya terlihat. Kali ini, dia tidak tersenyum. Matanya lebar, tatapannya menembus, dan gerakan kecil di bahunya membuatku sadar bahwa dia mengetuk kaca dengan ujung kukunya. Dia mengarahkan telunjuknya ke bawah, ke sesuatu yang tidak bisa kulihat karena sudut pandangku terhalang bingkai jendela. Lalu dia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, seperti orang yang memohon. Gerakannya putus asa, hampir terguncang. Aku tidak mengerti apa yang dia mau. Bukannya kasihan, yang kurasakan saat itu lebih mirip rasa takut mentah. Hawa di kamarku terasa mendadak dingin, padahal AC mati. Aku melepaskan tirai, mundur dan memaksa diriku kembali ke ranjang. Ketukan di kaca masih terdengar beberapa menit lalu berhenti. Selama 3 hari setelah itu, jendela di seberang tetap kosong pada jam 3:30. Aku berdiri di depan kacaku, menunggu, tapi tidak ada siapa-siapa. Di hari ketiga, aku mulai yakin bahwa aku sudah membuatnya marah karena mengabaikannya malam itu. Malam keempat, suara ketukan itu kembali. Kali ini, ketika aku membuka tirai, ia berdiri jauh lebih dekat. Kedua telapak tangannya menempel pada kaca, jarinya menyebar, seperti orang yang terjebak dan ingin keluar. Mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak bisa kudengar, karena jendelanya tetap tertutup rapat. Aku menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali dia menghembuskan napas, kaca di depannya berembun tebal, seolah udara di ruangannya jauh lebih dingin daripada di kamarku. Padahal malam itu bulan Mei yang hangat. Ia mengulang kata yang sama, lagi dan lagi. Bibirnya membentuk pola yang sama. Butuh beberapa detik sampai otakku pelan-pelan mengerti. Bentuk mulutnya sangat mirip dengan kata tolong. Help me. Aku terpaku. Sampai ia melangkah mundur sedikit, memberi jarak antara dirinya dan kaca. Saat itulah aku melihat noda gelap di bagian depan sweater kuningnya. Noda lebar, tidak rata, seperti sesuatu yang menetes, entah itu lumpur, cat, atau sesuatu yang lain. Warnanya sangat gelap, dan di cahaya remang-remang, otakku langsung memilih untuk tidak menamai warna itu. Panik, aku berlari keluar kamar dan menuju kamar orang tuaku. Aku menangis dan memaksa mereka bangun. Ayahku, yang masih setengah tidur, akhirnya bangkit dan ikut denganku ke kamarku. Tapi ketika kami sampai di jendela, ruangan di seberang gelap gulita. Tidak ada sosok kecil, tidak ada ketukan, tidak ada noda, hanya bayangan. Orang tuaku tentu saja mengatakan bahwa itu hanya mimpi buruk. Mereka menyuruhku kembali tidur dan berhenti membiarkan bayangan menakut-nakuti diriku sendiri. Besok sorenya, setelah anak itu tidak muncul juga, rasa cemas mengalahkan rasa maluku. Aku keluar ke belakang rumah, memanjat pagar kecil yang memisahkan pekarangan kami, dan menyapa Bu Marni yang sedang menyiram tanaman di kebunnya. Ini pertama kalinya kami bertemu langsung. Ia tampak ramah dan senang ketika aku menyapanya. Aku memberanikan diri bertanya tentang anak perempuan di kamar lantai 3. Bukan menuduh, hanya bertanya apakah cucunya sering berkunjung. Senyumnya langsung hilang. Dia meletakkan pelan ember dan selang di tanah, menatapku beberapa detik lalu berjalan mendekat ke pagar. Tatapannya berubah jadi berat seperti ada sesuatu yang tiba-tiba mengganjal di tenggorokannya. Dengan suara yang datar tapi syarat sesuatu yang tidak kupahami waktu itu, dia bertanya sudah berapa lama aku melihat anak itu. Aku menjawab, beberapa minggu. Dia kemudian memintaku menggambarkan seperti apa wajah dan pakaian anak itu. Aku menyebut rambut hitam diikat kuda, umur sekitar seusiaku, dan tentu saja sweater kuning yang selalu dipakai, dan bahwa dia tidak pernah membuka jendela. Setelah aku selesai, dia hanya berkata pelan, "Sekarang kamu masuk ke rumah, ya." Nada suaranya tidak marah, tapi cukup tegas membuatku merasa seperti baru saja melakukan kesalahan besar. Aku menurut.
Malam itu, orang tuaku memindahkan posisi ranjangku ke sisi lain kamar, menjauh dari jendela. Mereka memasang tirai tebal, berat, yang benar-benar menutupi seluruh kaca dan nyaris tidak tembus cahaya. Saat aku bertanya kenapa, mereka menjawab singkat bahwa itu untuk membantuku tidur lebih nyenyak, supaya tidak terganggu cahaya dari luar. Aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Besoknya, dalam perjalanan pulang dari sekolah, ibu berkata aku tidak boleh lagi main lambayan dengan jendela belakang. Katanya, aku sudah terlalu besar untuk bermain dengan teman imajiner. Aku protes. Kuceritakan lagi bahwa anak itu nyata, aku sudah melihatnya selama berminggu-minggu. Tapi ibu hanya mengulang larangannya dengan nada tegas. Aku tidak boleh lagi mendekati jendela itu. Perasaan bersalah bercampur bingung menyesaki dadaku. Rasanya seperti aku telah melakukan sesuatu yang sangat salah hanya karena melihat seseorang. Temanku di jendela menghilang begitu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada pamit. Hanya tirai tebal di kamarku sendiri dan larangan yang menggantung. Sekitar 1 tahun kemudian, kami pindah rumah. Jauh dari gang sempit dan deretan rumah yang saling menatap jendela. Butuh waktu beberapa tahun sampai ibu akhirnya menjelaskan semuanya. Itu pun baru terjadi ketika aku sudah duduk di bangku SMA. Di suatu malam, ketika entah bagaimana kami terseret membicarakan rumah lama. Katanya sebelum Pak dan Bu Marni membeli rumah itu, rumah tersebut dihuni keluarga lain. Mereka punya 1 anak perempuan, namanya katanya Nia. Dia meninggal pada usia 11 tahun. Tertabrak mobil tepat di depan rumah tidak lama setelah pulang sekolah. Hari itu Nia mengenakan sweater kuning. Keluarga itu tidak sanggup tinggal di sana setelah kejadian itu dan akhirnya menjual rumah. Pak dan Bu Marni mencoba menggunakan kamar lantai 3, tapi setelah banyak hal terjadi, kata ibu, mereka memutuskan menutupnya rapat-rapat. Ibuku tidak menjelaskan apa saja hal itu. Sepertinya beliau sendiri tidak tahu pasti. Yang dia tekankan hanya satu, Bu Marni orangnya sangat spiritual. Dia percaya pada hal-hal yang sebagian besar orang lebih memilih pura-pura tidak lihat. Sekarang usiaku 34 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah yang sengaja kupilih karena jendelanya tidak berhadapan langsung dengan bangunan lain manapun. Tidak ada jendela yang bisa bertatapan dari jarak dekat. Bukan kebetulan. Sejak kecil, aku mengembangkan semacam fobia terhadap jendela dan permukaan yang memantulkan bayangan. Seringkali, saat malam, aku lebih memilih duduk di ruangan tanpa kaca sama sekali. Kadang, aku masih bermimpi tentang anak perempuan bersweater kuning itu. Dalam mimpiku, ia berdiri di balik jendela jauh, seperti dulu. Dia tidak lagi tersenyum seperti saat kami bermain lambayan setelah sekolah. Tapi di mimpi itu, sweaternya bersih. Tidak ada noda gelap di bagian depan. Hanya tatapannya yang kosong. Itu mungkin akan selamanya menjadi salah satu pengalaman yang tidak pernah bisa benar-benar kupahami. Apakah aku hanya anak kecil yang terlalu kesepian dan menciptakan sesuatu di balik jendela? Atau apakah sesuatu yang tidak pernah bisa benar-benar pergi masih berdiri di lantai 3 rumah di gang sempit itu, menunggu seseorang menyingkap tirai? Dan kalau kamu masih menatap layar sampai detik ini, mungkin kamu juga bertanya-tanya apa saja yang sudah menatap balik dari balik gelap di sekelilingmu. Kalau cerita-cerita ini membuatmu gelisah setiap kali menoleh ke sudut ruangan yang gelap, tinggalkan like-mu dan subscribe kalau kamu berani mendengar kisah berikutnya. Tulis di komentar cerita mana yang paling mengganggumu, atau jika kamu pernah mengalami sesuatu yang membuatmu ragu apakah itu mimpi atau kenyataan.